Oke, Om Swastiastu, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Pak. Oke, kakak harap di sini semuanya kabarnya baik-baik saja ya. Oke, sebelum memulai materi kali ini, mungkin ada baiknya kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Kadre Indira Gita bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Indira Gita. Oke, kakak lanjut. Oke, kakak di sini seperti biasa membawakan mata pelajaran pemrograman dasar. Kali ini kita akan lanjut ke dalam bab 4, yaitu materi tentang input dan output. Untuk peta konsep atau sebaran materi input dan output ada 3, yaitu yang pertama adalah kita akan mempelajari perintah input pada C++, yang kedua kita akan mempelajari kombinasi input dan output, yang ketiga kita akan mempelajari contoh dari sebuah proyek kombinasi input-output dan juga operasi. Oke, sebelumnya, apakah ada yang masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin tentang tipe-tipe data? Apakah adik-adik yang ada yang masih ingat? Ada, Pak. Oke, silakan Andini bisa dijelaskan sedikit. Tipe datanya ada integer, string, eh, it- Oke, benar sekali ya. Kalau tipe data itu, kalau untuk huruf itu kita bisa menggunakan string, dan kalau untuk angka kita bisa menggunakan integer seperti itu. Oke, kalau materi-materi minggu kemarin tersebut jangan dilupakan ya, karena hal tersebut merupakan modal untuk kita lanjut ke dalam materi bab 4 ini. Oke, selanjutnya apakah kalian ada pernah menggunakan perintah cin dalam pemrograman C++? Mungkin ada yang pernah nonton di YouTube seperti itu. Eh, Pernah, Kak, saya mencoba lewat tutorial YouTube. Oke, bagus. Nah, Kadek Indri sudah lebih dahulu yang mungkin mempunyai bayangan tentang menggunakan cin ya. Oke. Oke, kakak lanjut saja tentang masuk saja langsung ke dalam materinya. Yang pertama, kita harus mengetahui fungsi dari sein tersebut. Nah, sein ini memiliki kepanjangan yaitu C input. Input di sini berarti memasukkan data ke dalam tipe data, yaitu tipe data atau kita gunakan string, atau kita gunakan integer, dan lain sebagainya. Fungsi sein ini mengambil input dari keyboard. Kalau untuk membuat sein atau untuk membuat program sein, kita bisa menggunakan program seperti yang kakak tuliskan ini. Rasanya adik-adik sudah mengetahui semua template dari pembuatan program C++ ya. Pertama kita harus menggunakan include IOStream, bebas sih kalau kakak menggunakan include IOStream sementara, lalu using namespace std dan integer main. Semua itu mungkin sudah di luar kepala adik-adik. Oke, yang pertama kita harus membuat tipe data, entah itu berupa string atau integer. Nah, di sini kakak menggunakan string karena kakak ingin menginputkan kata, yaitu berupa, ya nanti kita bisa lihat. Itu yang kedua, kita akan membuat sein. Lalu sein ini kita akan masukkan ke dalam tipe data dari string, yaitu string A yang telah kakak buat. Lalu untuk menampilkan, kita akan seperti biasa, kita akan menggunakan cout. Untuk pemanis, kakak di sini menambahkan hasil dari inputan A. Seperti itu untuk agar bisa lebih enak ya dilihat programnya. Kakak menambahkan string A. Kita cuma menambahkan huruf A saja, sudah cukup. Selanjutnya, ini adalah output dari program yang telah kakak buat. Nah, kakak ini sini menginputkan kalimat atau kata gas, lalu kakak mengoutputkan hasil dari inputan A, dan inputan tersebut adalah seperti yang kakak inputkan, yaitu gas. Seperti itu. Oke, untuk contoh studi kasus yang kakak di sini ambil adalah untuk menghitung luas persegi panjang. Pasti adik-adik di sini sudah tahu ya bagaimana cara menghitung persegi panjang. Oke, seperti biasa,
kita akan menginputkan template dari pemrograman C++ tersebut, yaitu include IOStream using namespace std dan juga integer main. Karena di sini persegi panjang memerlukan dua aspek, yaitu yang pertama adalah panjang dari persegi panjang tersebut, yang kedua adalah lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, kedua hal tersebut merupakan sebuah angka, jadi kita di sini menggunakan integer. Oke, yang pertama, kakak ingin memasukkan panjang ini ke dalam integer A. Yang kedua, kakak akan memasukkan lebarnya ke dalam integer B. Jadi panjangnya di integer A, lebarnya di integer B. Lalu setelah semua ini diinputkan, maka kakak akan menuliskan program tersebut dalam sebuah rumus, yaitu seperti biasa kita menuliskan kalau persegi panjang itu kan luasnya panjang kali lebar. Boleh juga lebar kali panjang, karena perkalian tersebut bisa dibolak-balik sifatnya. Oke, kakak mengoutputkan hasil dari ruas persegi panjang adalah A kali B. Atau boleh B kali A juga sama. Maka hasilnya seperti ini. Yaitu kakak memasukkan panjang 3 dan memasukkan lebar 6, lalu dilakukan perhitungan, maka hasilnya 18. Seperti itu. Oke, jadi setelah kakak menjelaskan ini, kakak akan memberikan latihan kepada adik-adik. Namun latihan ini dalam bentuk kelompok. Kakak akan membentuk 3 kelompok, yaitu setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Dan setelah itu kakak akan membuatkan breakout room dan adik-adik bisa masuk ke dalam breakout room tersebut. Sebelumnya kakak sudah mengrandom picture-kan nama-nama kalian ke dalam sebuah random picture dan sudah terbentuk satu kelompok terdiri dari 3 grup. Kakak akan memberikan video di dalam grup WA yang berupa video pembelajaran tentang program C++. Oke, suruhan dari tugas kelompok ini adalah kakak memberikan kebebasan untuk kalian untuk memilih suatu permasalahan, dan permasalahan tersebut harus bisa diselesaikan oleh program C++ dan algoritma yang telah kakak ajarkan tadi. Dan untuk breakout room-nya, kakak buatkan dulu. Untuk teman-teman bisa bergabung ke breakout room-nya masing-masing. Oke, adik-adik dari kelompok 1 apakah mengalami kesulitan dalam mengerjakan Untuk saat programnya? Gimana? untuk saat ini belum, Kak. Oke, baik. Nanti kalau ada kesulitan, bisa tanya langsung kepada kakak. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, karena sisi diskusi telah berakhir, maka kakak akan menunjuk, atau mungkin ada kelompok yang sudah siap ingin presentasi, bisa mengintipkan fitur raise hand. Kelompok 1, Kak. Oh, kelompok 1, oke. Waktu dan tempat dipersilakan ya untuk kelompok 1. Apakah share screen saya sudah terlihat, Kak? Sudah nih Kak Indri, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini kita kelompok 1 itu membahas tentang membuat program menampilkan nama dan umur. Di sini kita memasukkan, yaitu masukkan umur, nanti dia akan menghasilkan umurnya seperti itu. Oke, sangat bagus ya. Jadi di sana, kalau analisis kakak, kamu membuat program memasukkan umur dan nama. Jadi yang pertama, outputnya adalah nama dari yang diinputkan, yang kedua adalah umurnya. Oke, sudah bagus. Nah, ini udah outputnya udah bagus ya. Yaitu namanya Adi dengan umurnya 2. Oke, sudah bagus sekali. Kata ini, Kak. Mungkin untuk share screen-nya bisa di-off-kan dan diberikan kesempatan ke kelompok yang lainnya. Baik, karena sesi pemaparan materi dari kakak telah selesai, karena juga sesi presentasi dari kelompok 1 telah selesai, maka kakak akan melanjutkannya dengan tugas individu untuk mengukur kemampuan individu kalian masing-masing. Nah, untuk tugas individunya, kalian bisa masuk ke dalam kode kelas ini, lalu untuk pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan pada link Google Drive yang telah kakak sediakan di sini, di Google Classroom-nya. Oke, nanti waktunya kakak kasih sampai
waktu jam pelajaran kakak selesai. Oke, untuk semuanya bisa masuk langsung ke kode kelas yang telah kakak kasih. Baik, karena semuanya telah mengerjakan kuisnya dengan baik dan benar, jadi kakak akhiri pertemuan kali ini. Untuk ketua kelas mungkin bisa dipimpin untuk doanya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, karena kakak tadi memulainya dengan Om Swastiastu, maka kakak akhiri dengan Om Santi Santi. Untuk semuanya, terima kasih waktunya telah diluangkan untuk mendengarkan presentasi dari kakak. Kakak akhiri dengan Pranamo Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, semuanya bisa meninggalkan room ini karena pembelajaran telah selesai.